Halo Podiers, kembali lagi di podcast Podium, pojok diskusi umum menambah wawasan dengan mudah bahasa. Sebelumnya nama saya Dimas Ardiansyah. Nah, di sini kita kan ngebahas seputar tentang resesi global, apakah berdampak bagi ekonomi di Indonesia. Nah, tentunya saya nggak sendirian nih, selama beberapa menit depan saya ditemani oleh narasumber yang keren dan pas banget sama topik bahasan kita kali ini. Nah, namanya itu Kak Raden Raihan Satria Gumilang. Beliau ini Ketua Kajian Ekonomi dan Pembangunan Indonesia di Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Indonesia. Kita sapa dulu Kak Rehannya. Halo Kak Rehan, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Thanks for having me. Alhamdulillah. Oke. Nah, dari Kak Rehan bisa ngejelasin sedikit nih secara singkat kesibukan Kak Rehan akhir ini gimana? Soalnya kan Kak Rehan selaku ketua nih organisasi. Mengenai kesibukan, saat ini saya selain menjadi ketua himpunan mahasiswa ilmu ekonomi, yaitu Kajian Ekonomi dan Pembangunan Indonesia di FEB UI ya, untuk jurusan ilmu ekonomi, saya juga sedang menjalani internship di Bank Indonesia di Departemen Kebijakan Makroprudensial di Divisi Institusi Pembiayaan Keuangan, institusi keuangan non perbankan dan non tradisional. Oke, Itu sih. waduh. Kak Rehan sibuk banget berarti ya nih ya. Oke, nah guys, di episode ketiga ini Podium akan membahas tentang resesi global apakah berdampak bagi Indonesia. Nah, sebelum kita ngebahas mengenai resesi global yang apakah berdampak bagi Indonesia ini, kita juga harus mengenai lebih lanjutnya harus tahu nih faktor atau dampak terjadinya resesi. Nah, akan lebih baik jika kita ngerti dulu nih apa yang disebut dengan resesi, lalu lantas kondisi seperti apa yang masuk dikategorikan sebagai resesi. Nah, sebelum itu saya mau nanya nih Kak, Kak Rehan. Menurut Kak Rehan, apa sih itu resesi global? Oke, jadi mengenai resesi global ini kan menjadi momok besar bagi perekonomian negara-negara besar ya. Bahkan seluruh negara di dunia gitu. Jadi sebenarnya kondisi resesi adalah kondisi ketika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi itu angkanya itu negatif selama 2 kuartal ataupun lebih, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi itu angkanya di angka negatif gitu. Biasa kan kita melihat indikator-indikator pertumbuhan ekonomi 4 atau 5 gitu. Nah, kalau kondisi negara ataupun banyak negara di dunia yang mengalami resesi itu berarti pertumbuhan ekonominya negatif. Nah, mungkin dari hal yang berbeda bahwa risiko atau misalnya resesi global ini itu terjadi itu di banyak negara gitu. Jadi nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Asia, Eropa, Amerika gitu. Jadi kondisi ini, perlambatan ekonomi ini terjadi banyak negara di dunia dan mengalami efek domino gitu. Jadi negara ini ikut resesi, misalnya Amerika atau Cina, ya kan? Karena itu merupakan supply chain atau misalnya tolak ukur negara-negara besar di dunia, jadinya negara-negara lain ikutan gitu, karena mungkin ada mitra dagang ataupun ada mitra investasi, sehingga resesi ini itu sebenarnya dapat menyebabkan penurunan, misalnya kalau dari aspek mikro ya, dari perusahaan itu penurunan profit, bisa peningkatan pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat, ataupun bahkan kebangkrutan seperti yang sudah dialami oleh Sri Lanka dengan tingkat inflasi sebesar 138%. Nah, jadi resiko resesi global ini sebenarnya sangat-sangat berbahaya ya, karena ini mempengaruhi banyak negara dan banyak indikator-indikator makroekonomi negara yang sangat-sangat terpengaruh akibat adanya resesi global ini. Gitu. Jadi keadaan negara maju nantinya dapat mengalami konstruksi yang dalam, dampak perekonomiannya bagi negara-negara berkembang itu ikut melamban juga gitu loh. Seperti nanti berpengaruh ke perdagangan saham, harga energi, harga pangan, ataupun arus modal dan arus produksi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Berarti bukan hanya di Indonesia aja, kayak banyak negara Iya. lainnya yang terkena gitu ya. Bener Hmm. banget sih Kak. Pas itu juga saya pernah baca berita yang di Sri Lanka juga sampai kerikang begitu ya kayak. Iya. Nah, aku mau nanya gini Kak, kalau misalkan Indonesia itu perekonomian terkena resesi global gimana ya kayak? Kalau misalnya kondisi perekonomian Indonesia sebenarnya berdasarkan banyak ya. Jadi kemarin itu IMF dan World Bank itu mengeluarkan
report mengenai negara-negara yang terancam mengalami krisis pangan dan energi gitu. Jadi di situ dikeluarkan list negara-negaranya berdasarkan risiko tingkat keparahannya mulai dari tinggi, sedang, dan kecil gitu. Nah, dan alhamdulillahnya Indonesia itu termasuk di negara-negara yang tergolong kecil ya risikonya untuk mengalami inflasi gitu. Jadi kondisi perekonomian Indonesia itu akan seperti apa sih kalau misalnya terdampak resesi global gitu loh. Nah, kondisi ini sebenarnya seperti yang tadi sudah saya singgung, bisa terdampaknya secara tidak langsung gitu. Jadi bisa aja karena mungkin Indonesia mempunyai mitra dagang ataupun mitra investasi kepada negara-negara maju seperti Amerika Serikat ataupun Cina gitu. Dan terlebih lagi, sekarang Amerika Serikat baru kemarin mengeluarkan report mengenai pertumbuhan ekonomi mereka yang mengalami kontraksi minus 0,9% gitu. Dan secara teknis, Amerika sudah mengalami resesi. Nah, di sini trickle down economics-nya akan mempengaruhi ke Indonesia. Misalnya, menyebabkan aliran ekspor dan investasi yang menurun, terhambat, gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini, ketidakpastian global ini perlu diantisipasi oleh Indonesia. Gitu. Ditambah lagi, kondisi inflasi gitu. Kondisi inflasi yang menyebabkan harga energi, harga pangan yang mengalami lonjakan. Karena Indonesia ini seperti yang tadi sudah saya singgung juga didominasi oleh impor yang tinggi gitu loh. Harga-harganya. Jadi mau nggak mau harganya kekerek untuk naik juga gitu loh. Nah, untuk mengatasi hal ini tuh harus ngapain sih Indonesia gitu kira-kira. Nah, sampai Juli kemarin, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate itu di angka 3,5%. Nah, apa sih sebenarnya kenapa gitu loh? Nah, sebenarnya karena inflasi kita itu kan masih 4,35% ya. Sedangkan inflasi inti kita itu masih di bawah target BI di angka 2,6% kalau saya tidak salah. Sedangkan target BI itu 3% plus minus 1. Jadi di sini kondisinya itu masih dianggap aman sehingga BI masih mempertahankan suku bunganya. Nah, kalau misalnya dinaikin suku bunganya kan tentunya kan akan berpengaruh ya. Seperti yang kita belajar ya, kalau misalnya mahasiswa ekonomi ketika suku bunga naik, masyarakat akan kesulitan untuk misalnya mengambil KPR, jumlah uang beredar akan semakin sedikit. Nah, itu nantinya mungkin berimplikasi ke efek domino juga. Jadi hingga saat ini, indikator-indikator makroekonomi Indonesia itu masih cukup baik, sehingga BI masih mempertahankan suku bunganya, tapi tidak menutup kemungkinan akibat ketidakpastian global, kita melihat negara-negara lain, negara-negara maju, tidak menutup kemungkinan bahwa BI akan meningkatkan tingkat suku bunganya. Mungkin itu. Oke, selamat panjang ya penjelasan dari Kak Rehan. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Cuma sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, aku mau jelasin dulu nih. Nah, adanya konflik geopolitik membuat tekanan resesi global semakin persisten. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, memberikan keterangan bahwasanya saat ini resiko perekonomian global telah bergeser dari krisis pandemi ke potensi krisis energi, pangan, dan keuangan. Pemerintah Indonesia akan terus menjaga agar kinerja ekonomi domestik terus menguat meski di tengah tekanan global. Nah, dari kondisi tersebut nih, gimana tanggapan Karen terkait dampak resesi global di Indonesia itu? Tadi langsung dijawab oleh Karen. Oke, jadi mungkin ini saya bahasnya blessing in disguise ya. Jadi di mana harga-harga energi, pangan, bahkan ataupun komoditas ya, itu naik. Tapi di satu sisi, Indonesia itu mempunyai kelebihan ya. Dan menurut saya, hal ini tuh bisa diambil gitu kesempatannya. Karena harga-harga komoditas yang naik itu, Indonesia itu kan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Gitu, seperti batu bara, kelapa sawit, emas, dan lain-lain gitu. Nah, untungnya komoditas-komoditas seperti ini itu tuh digunakan di banyak negara di dunia gitu. Jadi ada faktor positifnya juga gitu. Nah, karena komoditas-komoditas seperti inilah yang menopang perekonomian Indonesia, makanya Indonesia itu masih tergolong di posisi yang cukup baik di skala indikator makroekonomi. Nah, tapi di satu sisi kondisi ini juga tentunya harus dibarengi dengan tingkat daya beli masyarakat gitu. Jadi harga-harga tinggi, masyarakat juga harus bisa beli gitu loh. Jadi dengan ini makanya tadi Indonesia itu punya ibaratnya bantalan lah. Bantalan karena komoditas-komoditas yang banyak, tapi harus juga dibarengi dengan pengawasan agar inflasinya tidak terlalu tinggi dan bisa menjaga daya beli masyarakat di tengah
ketidakpastian global dan ancaman resesi ini. Oke, nah menurut Kak Rehan nih, kalau misalkan banyak dari produk lokal itu kayak kalah sama produk impor, gimana nih Kak? Cara dari kita nih, apalagi anak muda nih kan pasti banyak banget yang pengen beli barang-barang yang mewah nih. Nah, biar suka sama produk lokal gimana nih Kak? Gitu, biar tidak terjadinya ketimpangan antara produk impor gitu Kak. Nah, kalau misalnya mengenai ini ya, mengenai produk impor dan produk lokal, tadi juga sudah saya sebutkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia, terutama di harga pangan dan energi itu didominasi oleh impor gitu. Nah, untuk produk lokal, mungkin bagaimana sekarang pemerintah itu bisa menjaga inflasi atau bisa menjaga harga dengan seperti apa sih? Gitu. Kayak kemarin, harga minyak itu tiba-tiba menjulang tinggi. Karena apa? Karena harga harga palm oil di dunia itu lagi sangat tinggi. Nah, pemerintah tuh melakukan apa sih? Pertama, pemerintah itu menetapkan HET atau harga eceran tertinggi sebesar 15.000. Kedua, pemerintah juga membatasi ekspor dari perusahaan-perusahaan sawit. Untuk apa membatasi ekspor itu? Sih sebenarnya untuk menjaga harga-harga minyak yang ada di Indonesia agar tetap stabil dan tidak menjulang tinggi. Itu kan kurang lebih kayak hukum supply dan demand ya. Ketika demand-nya tinggi, supply-nya rendah, maka harganya naik dan begitu pula sebaliknya. Gitu. Nah, jadi bagaimana cara pemerintah nih supaya kita pakai produk lokal deh gitu. Pakai produk lokal, kita berdayakanlah perekonomian Indonesia, yaitu jadi kita pertama melakukan subsidi juga sih sebenarnya bisa juga subsidi gitu, misalnya subsidi kepada perusahaan-perusahaan lokal gitu untuk membantu arus modal dan arus produksi mereka agar bisa memproduksi dalam jumlah yang tinggi gitu dan bisa bersaing secara kualitas, secara kuantitas dan secara harga dengan produk-produk luar negeri. Mungkin itu. Oke, nah aku mau nanya ini Kak. Nah, ini menurut Kak Rehan nih, bentuk komitmen seperti apa yang udah dilakukan sama pemerintah kalau dari Indonesia ini terkena atau lagi menghadapi resesi global di Indonesia ini. Nah, terus ada nggak sih kendala yang dihadapi sama pemerintah? Oke. Tentunya di sini pemerintah bersama lembaga-lembaga keuangan lainnya yang tergabung di Komite Sistem Stabilitas Keuangan bersama BI, OJK, dan LPS. Komitmennya seperti apa sih kira-kira? Dan tentunya mensinergikan antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial. Untuk apa? Untuk menjaga inflasi dan menjaga daya beli. Rapat Dewan Gubernur bulan Juli 2022, BI masih mempertahankan tingkat suku bunganya di angka 3,5%. Gitu. Nah, kendala yang dihadapi itu sebenarnya apa sih? Tentunya pemerintah ini itu kasarnya harus reaktif ya terhadap kondisi ketidakpastian global ini karena ancaman krisis dan pangan ini itu kan berdampaknya secara tidak langsung ya. Dan apalagi Indonesia itu didominasi oleh barang-barang impor yang sangat tinggi gitu. Jadi pemerintah tuh harus cukup reaktif gitu. Kira-kira Amerika Serikat baru kemarin gitu meningkatkan tingkat suku bunganya jadi 75 basis poin. Dan Bank Sentral Eropa juga meningkatkan tingkat suku bunganya 50 basis poin gitu. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti inilah gitu loh, karena kita harus melihat kondisi negara lain, kondisi benua lain gitu loh. Kira-kira itu kendalanya gitu loh. Jadi pemerintah itu harus aktif dan bergerak cepat sekaligus bergerak tepat ya. Gitu. Jangan sampai cepat tapi ternyata tidak tepat guna gitu loh. Karena kondisi ketidakpastian ini apalagi nih Indonesia kan sekarang lagi merangkak proses ya menuju pemulihan pasca pandemi gitu. Ibaratnya kalau negara nih mungkin masih prosesnya tuh masih balita kali ya gitu loh. Jadi belum bisa berdiri secara tegak tapi banyak gangguannya gitu loh. Gitu. Nah, jadi pemerintah itu harus reaktif, harus memformulasikan kebijakan tepat sasaran dan tepat guna dalam waktu yang cukup singkat gitu dan mempertimbangkan indikator-indikator makroekonomi di Indonesia ataupun indikator-indikator makroekonomi di dunia. Oke, nah jadi kan Kalian sempat nyinggung soal ekspor impor nih. Nah, oke, aku sedikit singgung juga nih, kan. Kita kan negara maritim nih, Kak. Nah, pas itu Karehan pernah dengar sih kalau misalkan garam itu kita impor dari luar nih, Kak. Itu gimana nih, Kak, menurut Karehan tanggapannya? Sorry, impor apa? Garam, Kak, dari luar. Oh, impor garam dari Iya, luar. betul. Nah, ini sebenarnya menarik sih. Ini fenomena menarik gitu. Jadi mengenai komoditas ini mungkin bahasanya gimana ya? Jadi
ketika kita impor garam, itu mungkin didominasi karena faktor produksi kita yang cukup tinggi, gitu. Kalau saya tidak salah ya, correct me if I'm wrong ya. Jadi kenapa pemerintah itu memutuskan untuk mengimpor garam? Karena kalau misalnya dilihat cost benefit analysis-nya, gitu, mungkin apa yang dipikirkan oleh pemerintah itu, oke, kalau kita produksi biayanya 10 juta, kalau kita impor biayanya 5 juta, gitu. Secara keuangan, memang mungkin lebih menguntungkan kalau misalnya kita impor, gitu. Nah, yang harus di-tackle tuh sebenarnya apa sih, gitu. Kita seperti yang tadi sudah Dimas singgung ya, oh kita negara maritim, kita kelautannya banyak, garis pantai kita tinggi, gitu loh. Garis pantai kita banyak, gitu loh. Ya kan, dari mulai ujung Sumatera sampai ujung Papua pasti kita punya laut, gitu loh. Ya kan, gitu loh. Apa nih yang harus kita pertama? Ya tentunya gitu. Faktor produksi apa sih sebenarnya, gitu loh. Apakah dari supply chain-nya yang terlalu banyak, dari produsen ke konsumen, apakah dari teknologinya, technological advancement-nya. Oh, ternyata para petani garam di Indonesia tuh tidak punya faktor produksi yang tinggi, tidak punya capital gitu. Atau misalnya mungkin tidak punya not enough educated gitu untuk memproduksi garam-garam yang dengan skala besar gitu loh. Nah, faktor-faktor inilah yang harus diberdayakan oleh pemerintah gitu. Misalnya apa? Oke, memberikan subsidi bagi para petani garam. Gitu. Petani garam disubsidi untuk mempermudah produksi dan memperbanyak skala produksinya. Yang kedua, memberikan tentunya pelatihan gitu. Pelatihannya seperti apa? Bukan hanya memproduksi tapi juga memasarkan gitu. Jadi, petani itu mungkin ngerti ya bagaimana industri garam secara garis besar dari hulu ke hilir gitu. Nah, disitulah baru kita bisa bersaing secara kuantitas, secara kualitas, dan secara harga. Dan bukan tidak mungkin juga setelah permintaan dari domestik sudah terpenuhi, kita bisa ekspor kan, gitu. Nah, ada pertanyaan selanjutnya Kak, cuma aku ingin menjelaskan sedikit. Resesi merupakan siklus ekonomi yang selalu terjadi. Menurut sejumlah pemikir ekonomi dunia, menelisik bahwasanya siklus ekonomi ini terjadi setiap 45 hingga 60 tahun sekali. Nah, dan itu langkah seperti apa nih yang harus dilakukan sama Indonesia dalam menghadapi resesi global di masa akan datang? Nah, misalkan gimana nih Kak? Oke, nah memang sebenarnya kalau kita berbicara tentang ekonomi secara garis besar, sorry, suara saya putus-putus nggak ya? Udah jelas Kak? Oke, Oke. oke. Bagaimana kalau misalnya kita berbicara tentang ekonomi, tentunya ekonomi suatu negara itu seperti kayak kita naik mobil ya. Kayak kita harus tahu kapan kita harus ngegas, kita harus tahu kapan kita harus ngerem gitu. Inflasi ini terjadi selain tadi ada ketidakpastian global, adanya perang, tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina gitu yang mempengaruhi supply chain, apa sih itu yang mempengaruhi inflasi ini gitu loh. Melihat kembali track back di tahun 2020-2021, pemerintah itu kan melakukan relaksasi pajak gitu, memberikan kebijakan moneter ekspansif gitu. Yang satu relaksasi pajak seperti mempermudah PPN masalah. Terus sekarang juga dulu itu pajak penghasilan juga dipermudah gitu. Nah, pemerintah itu harus tahu ketika melakukan kebijakan ekonomi ekspansif, tentunya membuat jumlah uang beredar yang banyak. Nah, disitulah bahaya inflasi mengintai gitu. Nah, saat ini nih sekarang ketika inflasi sudah naik, saatnya harus ngerem dulu gitu loh. Saatnya harus ngerem dulu nih, gitu. Harus ngerem dulu. Nggak bisa, oke, nggak bisa. Oh, ekonominya terlalu boom nih, gitu. Jadi kayak kadang kita tuh, wah pertumbuhan ekonomi tinggi, bla bla bla. Ya sekarang pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi inflasi juga tinggi gitu. Jadi kita harus tahu nih kapan harus ngerem gitu loh. Nah sekarang pemerintah ini harus ngerem nih pelan-pelan, ya kan? Kita harus ngerem. Seperti yang tadi juga saya sudah sebutkan, dengan cara apa? Pertama, mungkin BI itu akan meningkatkan suku bunga gitu. Karena kebijakan moneter BI kan nggak cuman suku bunga kan, seperti yang sudah diterapkan kalau nggak salah di bulan Maret 2022, Bank Indonesia itu sudah menaikkan GWM, giro wajib minimum, bagi para bank-bank. Itu untuk apa? Itu juga untuk mengurangi jumlah uang beredar gitu, untuk menahan inflasi gitu loh. Yang kedua, dari segi kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan juga sudah menerbitkan UU Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya kan? Di situ ada kenaikan PPN yang 10 jadi 11% gitu loh. Nah, kenaikan pajak ini sebenarnya apa sih? Kan banyak orang bilang kayak, wah nih harga sekarang mahal gitu loh. Untuk kondisi apa sih? Nah, saat ini pemerintah itu berusaha untuk mengurangi defisit APBN kita dari 6% menjadi 3% gitu.
Defisit itu karena apa ya? Karena kemarin gitu kita mengeluarkan subsidi, bansos dan lain-lain. Nah, sekarang tuh lagi direm nih. Oke, naikin dulu pajaknya. Ibaratnya kita masukin duit dulu, jangan terlalu banyak jumlah uang beredar yang banyak, itu akan harganya tinggi gitu. Ya kan harganya akan tinggi. Nah, jadi menurut saya di sini kondisi pemerintah atau langkah Indonesia yang harus ambil sekarang itu pelan-pelan mulai harus ngerem kondisi ekonominya gitu, nggak bisa terlalu ngegas cepat dan nggak bisa juga terlalu lambat, mungkin gitu. Nah, tadi kan Kak Rehat bilang kita langkah pemerintah tuh harus kayak ngerem nih Kak. Nah, tapi kita apa namanya pernah ini nih dengar berita kalau misalkan harga pokok tuh sering naik turun, sering naik turun. Nah, itu tuh gimana tuh Kak? Apakah berpengaruh ke situ atau gimana? Nah, kalau misalnya mengenai harga pokok itu kan, oke, mungkin saya bahasnya dari kondisi perekonomian Indonesia dulu ya, karena kondisi perekonomian Indonesia ketika sekarang itu mostly kan didominasi konsumsi sama investasi domestik ya, gitu kan. Ketika harga komoditas atau misalnya barang-barang, mungkin di sini maksud Dimas itu seperti barang-barang sembako gitu ya. Iya Nah, benar Kak. kalau misalnya barang-barang sembako seperti beras dan lain-lain itu tentunya itu juga harus melihat dari faktor produksinya dulu sih kalau misalnya menurut saya. Gitu. Karena mengenai barang-barang sembako itu kan tergolong barang-barang yang mungkin permintaannya itu akan selalu ada ya. Gitu kan. Nah, sekarang bagaimana faktor produksi atau misalnya produksi dari barang-barang sembako itu memenuhi permintaan atau tidak gitu. Nah, kita lihat sekarang gitu. Masalahnya ini ada di mana sih sebenarnya gitu loh. Apakah dari supply chain, apakah dari kalau nggak salah gitu. Kondisi kemarin itu pemerintah itu sempat ada polemik mengenai apa sih? Mengenai ekspor beras atau tidak gitu kan. Karena kita dianggap sudah mencukupi atau misalnya permintaan domestik itu sudah tercukupi gitu. Nah, di sini tuh harus ngelihat gitu. Harus ngelihat apakah pertama benar-benar tercukupi, itu yang pertama. Kedua, apa jangan sampai ngepas gitu. Kita juga harus punya cadangan gitu. Kita harus juga punya cadangan cadangan barang-barang sembako itu, jangan sampai supply-nya itu terbatas dan tiba-tiba ketika udah terbatas nih kita udah buru-buru ekspor ke negara lain gitu. Itu yang pertama. Sorry, suara saya putus-putus nggak ya? Tadi sedikit sih Kak. Oke, Oh, udah jelas. sekarang udah jelas. Iya, udah jelas. Oke, sorry. Iya, Yang saya kedua itu ngelihat juga baik, yang kedua baik lagi gitu loh. Baik lagi ke apa? Faktor produksi gitu loh. Ya kan? Pemerintah harus ngelihat nih, apakah sembako atau misalnya barang-barang sembako, gula, beras dan lain-lain ini itu mahalnya karena apa sih gitu loh. Gitu. Baik lagi ke arah supply chain, ke arah pemberdayaan petani gitu, ke arah pemberdayaan dari pelaku-pelaku ekonomi di bidang situ gitu loh. Ajak ngobrol gitu, apa masalahnya, apa yang kira-kira pemerintah bisa kasih dan apa yang kira-kira concern-concern seperti apa sih gitu dari para pelaku ekonomi di bidang itu, concern itu seperti apa gitu loh. Mungkin itu. Kak, berhubung kita sudah di penghujung acara nih, mungkin dari Kak Raihan bisa memberikan satu atau dua patah kalimat nih untuk teman-teman podium yang lagi dengerin. Oke. Mengenai ancaman resesi global ini, kita harus melihatnya itu secara garis besar ya gitu. Jadi nggak cuma berkaca di Indonesia, kita harus juga melihat negara-negara maju, kita harus melihat negara-negara berkembang gitu. Nah, di posisi sekarang gitu kalau saya tidak salah, BI, Menkeu ataupun lembaga-lembaga keuangan di internasional itu masih memproyeksikan Indonesia itu masih berada di risiko yang cukup kecil mengenai ancaman resesi global ini. Tapi yang perlu dipertimbangkan adalah kita harus tetap waspada gitu. Kita harus tetap waspada, kita harus mengencangkan ikat pinggang, gitu. Kita harus tetap berhati-hati. Kita juga harus reaktif apa yang terjadi di tengah ketidakpastian global ini. Untuk apa? Gitu, untuk menjaga inflasi dan menjaga daya beli masyarakat Indonesia. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak nih Kak Rehan. Nah guys, demikian episode ketiga ini sudah selesai nih. Terima kasih banyak nih untuk Kak Rehan dan teman-teman yang udah menyempatkan waktunya dan teman-teman podium juga yang udah dengerin nih, stay tune dari tadi. Nah, untuk informasi lebih lanjut, mari bergabung bersama kami di podium, pojok diskusi umum menambah wawasan dengan membuka bahasan.
Oke, saya Dimas Ardiansyah, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podium berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Rehan.